Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kombes Pol Muhammad Ngajib SKMH, Kapolres Tabes Palembang, menginformasikan kepada seluruh masyarakat Kota Palembang sebentar lagi akan dilaksanakan rekrutmen penerimaan Tamtama, Bintara, dan Perwira Akpol untuk di tahun 2023. Tentunya harapan kami bahwa semua masyarakat Kota Palembang yang tentunya bisa berprestasi untuk bisa menjadi polisi. Dan tentunya pada saat pendaftaran, kami melaksanakan pendaftaran atau rekrutmen dengan prinsip betah. Dan tentunya agar masyarakat yakin dengan kemampuan masing-masing. Tidak ada yang menjamin adanya kelulusan. Yang menjamin kelulusan adalah kemampuan daripada anak-anak semua, dari peserta pendaftaran. Dan tentunya tidak ada di sini pungli, tidak ada namanya biaya, tidak ada namanya memo untuk pendaftaran kepolisian. Seluruhnya adalah tentunya kemampuan daripada masing-masing peserta. Dan silakan masyarakat Kota Palembang bisa melihat informasi pada aplikasi yang kami punya, yaitu Pak Kepo. Payo menjadi keluarga polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami Humas Polres Tabes Palembang. Saat ini kita akan membahas tentang penerimaan personel Polri. Tentunya hal ini yang ditunggu-tunggu oleh adik-adik yang lulus SMA maupun yang kuliah. Nah, pada kesempatan hari ini telah bersama kita yaitu Kepala Bagian Sumber Daya Manusia Polres Tabes Palembang, AKBP Aidil. Selamat siang Bapak. Selamat siang Pak Marbun. Siap. Sehat ya? Sehat Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah ini Pak yang ditunggu-tunggu sama anak-anak remaja yang kelas 3 SMA maupun yang sudah tamat tentang penerimaan personil Polri. Nah kira-kira Pak, kapan ini Pak kira-kira penerimaannya? Terus apa yang disiapkan oleh peserta didik ini Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat adik-adik semua yang mungkin saat ini bisa melihat kita, mendengar kita semua yang ada di sini ya. Kami dari Bak SDM Polrestabes Palembang akan sedikit memberikan informasi terkait penerimaan anggota Polri tahun 2023 ini. Oke. Jadi rekrutmen Polri tahun ini akan terpadu. Nanti ada penerimaan Akpol, ada penerimaan Bintara, dan ada penerimaan Tamtama. Rekrutmen ini kita akan mencari putra-putri terbaik di Provinsi Sumatera Selatan ini untuk bergabung menjadi anggota Polri. Tentunya ada beberapa aspek penilaian nanti. Ya. Yang pertama nanti aspek dari kesehatan, intelijensia, psikologi, dan jasmani ya. Nah tentunya ini harus ada persiapan dari adik-adik semua ya. Nah kami akan mulai dari penerimaan Akpol. Akpol ini untuk umur minimal itu 16 tahun. Oh 16 tahun sudah bisa nih Pak ya? Sudah bisa. Umur 16 tahun dimulainya pembukaan pendidikan. Kapan mulai pendidikan? Ini sampai sekarang TNI memang belum ya. Jadi perkiraan di akhir bulan ini, bulan 3 ini sudah mulai pembukaan. Jadi mulai pendidikan di bulan Juli. Jadi kita menghitungnya itu umur itu di saat mulai pendidikan. Jadi minimal umur 16 tahun untuk adik-adik yang Akpol. Berarti di bulan Juni nanti Bapak? Perkiraan di bulan Juni. Oh, umur 16 tahun di bulan 16 tahun ya. Juni atau Juli kita menunggu PR dari Mabes kapan mulai pendidikan, dibukanya mila pendidikan. Nah, itu untuk umur untuk Akpol tadi. Ya.
dan lamanya pendidikan 4 tahun. Oh, lama juga Pak ya? Nah, lama. Jadi khusus akpol ini jadi 4 tahun. Tempat pendidikan nanti di Akademi Kepolisian di Semarang sana. Ya. Beda dengan akpol ini Pak Marbun ya. Siap. Kalau kita itu. Sekarang kita masuk kepada Bintara. Bintara kalau lama pendidikan cuma 5 bulan. Oh, lebih cepat ya Pak ya? Cepat ya. Tempat pendidikannya juga di SPN kita sini. SPN Betung Pak. Ya. Tapi khusus Polwan tetap kepada Ciputat. Oke. Untuk usia untuk Bintara Pak? Untuk usia kalau untuk Bintara paling minimal 17 tahun 6 bulan. 17 tahun 6 bulan saat mulai pendidikan. Oh, siap. Nah, karena menjadi anggota Polri itu syarat itu kan pada saat dia dilantik itu umur minimal 18 tahun. Oh, Jadi saat dia dilantik di umurnya sudah 18 tahun. 18 tahun gitu ya. Oh, iya. Itu. Nah, untuk Tamtama sama. Lama pendidikan mereka 5 bulan. Ya, tempatnya nanti kalau Brimob di Watu Kosek Jawa Timur. Oke. Ya, kalau Pol Air di Pondok Dayung Jakarta Utara. Oh, beda-beda tempatnya. Beda-beda tempat. Jadi, tapi khusus untuk Tamtama tidak ada Polwan. Oh, hanya Jadi untuk khusus untuk laki-laki Pak ya. laki-laki. Ini sekarang kita masuk kepada persyaratan umum. Nah, mungkin adik-adik kan mulai sekarang sudah tahu apa sih persyaratan itu. Sebelumnya gini Pak, Tamtama tadi umur berapa tahun Pak? Tamtama Iya. sama 16 tahun 16 tahun juga Pak ya. 7 bulan. Oke. Nah, tapi ada perbedaan antara umur maksimal. Iya. Nah, kan kalau minimal sudah nih. Siap. Kalau umur maksimal, kalau Akpol tadi, Pak? Akpol itu maksimalnya 20. Ntar dulu ya. Kalau maksimalnya 21 tahun untuk Akpol. Untuk Akpol 21 Ya, tahun. 21 tahun. Ya. Terus kalau yang Bintara itu 21 tahun. Oh, sama Pak ya, 21 Nah. tahun. Tapi khusus Tamtama 22 tahun. Oh, lebih 1 tahun Pak ya, 22 22 tahun. Oke. Betul, jadi usia 16 sampai 21 itu untuk Akpol, Bintara 17 sampai dengan 21, Tamtama 16 sampai dengan 22 tahun Pak ya. Beda itu. Oh, 17 ini Pak ya? Ya, Oh, Akpol 17. yang 16 tahun. Oke. Karena Ya. pendidikan 4 tahun Ya, tadi Pak 4 ya. tahun. Kalau Bintara dan Tamtama 17 tahun 6 bulan. Oh, sama dia Ya. Pak ya. Oke. Baik, yang untuk syarat-syarat umum tadi Pak? Oke. Nah, khusus untuk persyaratan umum ya tentunya warga negara Indonesia. Oh, siap. Beriman dan bertakwa. Benar. Ya. Setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Itu secara umum. Secara umum, Pak. Nah, kita akan mungkin lebih fokus kepada persyaratan khusus. Oh, siap. Nah, karena kalau tidak memenuhi syarat, cak mano kita nak daftar ini Pak Marbun. Siap. Ya. Jadi khusus untuk Akpol, mulai dari Akpol persyaratannya ya domisili minimal di wilayah Sumatera Selatan ini 1 tahun. Oke. Jadi 1 domisilinya 1 tahun. Jadi kalau kurang 1 tahun dia tidak memenuhi syarat. Berarti balik ke daerah asal gitu Pak? Iya, di mana KTP-nya. Oh, Ya, siap. Di mana kalau dia belum punya KTP ada kartu keluarga. Nah, itu ya. Jadi minimal dia 1 tahun berdomisili di sini. Oke. Kalau dia umur belum 17 tahun, kita kan ada kartu keluarga. Siap. Ya, nanti kan ada Dukcapil yang tahu, karena yang meriksa juga dari Dukcapil. Oh, dari Dukcapil didatangkan ke sini Pak? Didatangkan nanti pada saat pemeriksaan. Nah, itu dari domisili. Nah, sekarang nilai. Oke. Nah, jadi adik-adik sudah mulai tahu nih nilainya sekarang. Sekarang sudah semester akhir nih, atau sudah tamat bisa kan, sudah menghitung nilai. Untuk yang Akpol, ya kami sampaikan bisa jurusan IPA dan IPS. Oh, tidak harus IPA Pak ya. Kalau dulu kan hanya IPA Pak ya. Apa saja ya. Sekarang bisa. Oh, IPS bisa Pak IPA, ya. IPS. Tapi dengan catatan Pak Marbun tidak boleh paket A, paket B dan paket C. Iya, apalagi pakai lengkap Pak ya, tak bolehnya. Pakai lengkap lagi. Nah, terus itu nilai rata-rata. Nilai rata-rata ijazah apabila diakumulasi minimal 70 kalau Akpol. Akpol IPA IPS sama Pak ya. IPA IPS sama. Kalau sekarang ini Pak Marbun sudah ada nilai A, B dan C. Nah, kalau kan ada pakai angka. Siap. Nah, kalau pakai huruf dia minimal B.
Oh, siap. Kalau untuk akpol. Ya, WOB. Sekarang bagaimana tinggi badan? Nah, tinggi badan ini Bapak. Ini yang gampang-gampang kita harus tahu dari sekarang nih. Siap. Tinggi badan untuk pria 165. 165 Ya. Pak. Oke, untuk Yang wanita 163. Oh, selisih 2 Selisih cm 2 Pak. senti. Oke, Ya. oke. Nah, itu untuk masuk akpol. Siap. Nah, sekarang kita masuk ke Yang Bintara. Bintara. Kalau Bintara domisili minimal di Provinsi Sumatera Selatan ini 2 tahun. Oh, lebih lama Pak ya? Lebih lama. Kalau yang akpol 1 tahun cukup, kalau yang Bintara itu harus 2 tahun. Nah, untuk jurusan bisa IPA ataupun IPS. Bisa. Tapi Nah. ada catatan lagi. Apa Tidak boleh paket A, paket B dan paket C. Tidak boleh lagi. Nah, Pak Manu kalau yang SMK Pak? Nah, SMK khusus Bintara bisa. Oke. Kecuali kecuali yang jurusan tata busana dan tata kecantikan. Oh, Nah, siap. selain dari itu bisa. Bisa, Pak, SMK masuk Bintara. Khusus Bintara tadi Pak Bintara. ya? Ke Akpol tidak bisa Nah, SMK? nggak bisa. Nah, untuk nilai rata-rata Pak Marbun itu 65. 65. Nah, Oh. kalau yang akpol tadi kan 70. 70, siap. Nah, kalau ini dia 65. Kalau dia huruf nilainya C minimal. Oh, minimal C Pak. Kalau tadi nilainya minimal B. D. Nah, untuk tinggi badan. Iya Pak. Nah, kalau tinggi badan masuk Bintara itu 165 minimal. 165 sama Pak ya, laki-laki Pak ya. tinggi badan. Nah, untuk wanita yang agak beda. Berapa Pak? 160. Oh. Kalau akpol tadi 163. 163. Siap. Nah, untuk tamtamanya Pak? Nah, sekarang kita masuk kepada Tamtama. Untuk Tamtama SMA Madrasah Aliyah Sederajat sama dia IPA IPS bisa. Ya, tapi tidak boleh lulusan paket A dan paket B. Oke. Sama Pak ya dengan Akpol sama yang tadi sama Pak ya? Ya, sama, tidak ada boleh paket A paket B. Nah, terus untuk domisili sama dengan Bintara 2 tahun. 2 Pak. tahun. Nah, SMK tadi bisa juga Pak ya ke Tamtama Pak ya? Sederajat bisa. Bisa Pak ya? Ya, tapi IPA dan IPS di sini jurusan. Jurusan. Boleh semua. Boleh Pak ya? Jangan banyak paket A paket B. Siap. Ya. Sama yang tata boga sama tata busana tadi Pak ya? Ya. Nah, tapi di sini ada perbedaan, dia tidak ada penerimaan poluan saja. Siap. Karena Tamtama tidak ada yang poluan. Itu. Nah, sekarang mungkin perlu kami sampaikan Pak Marbun, kira-kira seleksi apa baik sih yang akan dilaksanakan, ya kan? Oke. Untuk ini Pak ya, apa dia yang Ya, tahapan-tahapan gitu kan? biar adik-adik ini sudah mempersiapkan dari sekarang. Nah, tapi sebelum ke situ Pak, ada pertanyaan dikit Pak. Ini kan umur 16 tahun ini kan masih kelas 3 SMA. Nah, kan sedangkan mereka belum menerima ijazah nih Pak. Nah, syarat apa yang harus dipenuhi Pak? Nilai sekolah. Nilai Bisa. sekolah. Nilai sekolah itu nanti, tapi ini perlu diantisipasi. Jangan sampai pada saat nilai akhirnya yang kelas 3 ini tahu-tahu pas diakumulasi nilainya nggak cukup. Nggak cukup. Nah, makanya adik-adik harus bisa sudah menilai dari sekarang. Kira-kira nilai saya ini cukup apa enggak? Oke. Nah, jadi sudah ada persiapan. Kalau masih kurang, ini masih ada kesempatan yang semester terakhir ini. Baik. Nah, satu lagi Pak, nambah. Tadi kan usia ini kan antara 16 sampai 21 tahun Pak. Untuk Akpol dan Bintara Tamtama sampai 22 tahun. Kalau dia kuliah kan itu sudah tamat Pak. Nah, kalau sudah kuliah bisa nggak Pak menggunakan ijazah kuliahnya, ijazah strata 1 untuk daftar di antara 3 ini Pak? Bisa. Bisa Pak. Ya, tapi umur kita seperti itu. Tapi menggunakan ijazah Menggunakan ijazah. strata 1 itu Bisa. ya? Ya. Malah itu menjadi poin tersendiri nantinya kan. Oh siap. Jadi walaupun sudah tamat kuliah masih bisa melo Pak ya? Masih bisa, asalkan umurnya masih ada. Iya, yang penting ada kuotanya 22 tadi Pak. Siap. Dilanjut Pak untuk tahapan-tahapan dalam proses tes ini Pak. Ya, nanti adik-adik nanti pada saat nanti ada pengumuman mulai pembukaan, nah mereka akan mendaftar secara online sekarang. Pengumuman online juga berarti Pak? Ya, jadi mereka langsung buka buka di website www.penerimaan.fori.go.id. Oh, itu seluruh Indonesia Pak? Ya? Indonesia. Oke. Jadi adik-adik sudah mendaftar di sana online, sudah didaftar, nah kan ada registrasi dari sana, baru dia ke Polrestabes.
Oke. Baru kita cetak nomornya. Nah sekarang ini Pak, kalau sekarang kan belum pembukaan nih Pak ya, belum ada penerimaan. Berarti calon-calon peserta ini bolehlah ngintip-ngintip di www.polri.go.id ini. Boleh. Bisa dia melihat apa sih yang tahun lalu gitu kan. Nah, jadi dia bisa melihat yang tahun lalu. Gitu. Berarti informasi ada di situ kan? Ada di situ. Siap. Kemudian Pak, lanjut Pak. Nah, terus kita akan melaksanakan pemeriksaan administrasi awal. Administrasi awal seperti tadi. Kartu keluarga mau kita cek. Benar nggak sih dia sudah setahun, kalau akpol, bintara 2 tahun. Benar nggak sih kartu keluarga KTP-nya ini tercatat dari Capil. Makanya periksanya orang Dukcapil ini. Itu manual atau ada alatnya nanti Pak? Dari Dukcapil ada aplikasi dia mengecek. Oh jadi nggak bisa tipu-tipu lagi. Nggak bisa tipu-tipu lagi. Siap. Ya. Makanya sekarang sudah mulai. Kalau bisa adik-adik KTP-nya, kartu keluarganya sudah bisa diurus dari sekarang gitu. Disesuaikan gitu Pak. Disiapkanlah dari sekarang, jangan pada saat mau daftar baru buat KTP. Tapi kalau yang sudah umur 17 tahun KTP, tapi kakak kan udah bisa ijazah SD, SMP, SMA udah kita siapkan dari sekarang. Siap. Nah, setelah administrasi awal ini dari segi umur dicek apakah cukup apa tidak gitu kan. Kan dihitung itu. Nah itu ijazahnya ini palsu atau tidak. Nanti dicek oleh dari Diknas. Diknas datang juga di sini Pak. Datang juga di sini. Mereka lah yang akan meriksa semuanya itu. Pakai alat juga Pak ya? Pakai juga dicek benar apa enggak sih dia nih terdaftar apa enggak gitu kan. Siap Pak. Nah setelah itu dinyatakan administrasi sudah memenuhi syarat, baru mengikuti seleksi di tingkat Polda. Oke. Setelah dapat nomor tadi Pak ya? Iya. Nanti dia di situ akan dicek kesehatan. Nah kesehatan ini Pak Marbun ya mulai dari sekarang kalau saran kami udah check up, medical check up lah sekarang ini. Biar kita tahu kelebihan dan kelemahan masih kita ini. Kalau ada kekurangan sudah ada kesempatan bagi kita untuk memperbaiki itu. Oke. Nah tadi dibahas di awal tadi Pak masalah tinggi badan sudah Pak ya, yang 165, 163 dan untuk poluan ada yang 160. Berat badannya belum tadi Pak? Nah berat badan itu hitungan itu ideal. Menyesuaikan menyesuai ideal. Ideal itu kalau orang kesehatan itu berarti tinggi badan dikurangi 110. Itu yang kalau mau ideal. Tetapi kebijakan ini ada di kesehatan. Tapi setahu kami idealnya itu apabila kurang misalnya 10 kilo atau kelebihan 10 kilo itu masih ada tahap toleransi. Tetapi jadi catatan. Kalau bisa kita mulai sekarang ini sudah bisa menyesuaikan proporsional badan itu. Jangan kaget spekul nak daftar polisi Pak. Kalau kelebihannya lah puluhan kilo susah nanti ya. Nah itu kesehatan nanti di Polrestabes apa di tingkat Polda? Nah nanti kalau khusus kalau kita di Polda di Polrestabes itu hanya registrasi dan verifikasi. Dia kita registrasi, kita cetak nomor, dia dapat nomor, sudah itu pemeriksaan administrasi awal yang tadi, benar nggak syaratnya udah cukup tadi. Nah, setelah itu semuanya di Polda. Mulai dari kesehatan itu. Siap. Nah kira-kira Pak informasi yang mudah diterima oleh peserta calon anggota Polri ini ada enggak Pak? Misalnya dari kepolisian sendiri membuat suatu aplikasi atau suatu sehingga mudah untuk diakses. Nah itu memang ini nih. Tapi sebelum masuk ke sana kan kita masih ada informasi yang kami berikan ya Pak ya. Nah masalah kesehatan tadi. Kesehatan dulu. Karena kan penilaian itu ada nilai kesehatan, ada nilai psikologi. Tahapan-tahapan tadi Pak ya kan? Ada jasmani, ada pengetahuan umum. Jadi biar adik-adik itu sudah ada persiapan sekarang. Terkait kesehatan tadi, itu tadi kalau bisa sudah kita medical check up. Sekarang, ya. Kalau ada misalnya gigi berlubang, jadi tebal, atau asal petunjuk dokter harus dicabut, bisa seperti itu kan? Jadi mulai sekarang kita udah tahu. Itu dari kesehatan. Nah terus psikologi. Nah psikologi ini Pak yang banyak jadi pertanyaan ini. Mana belajar psikologi ini Pak? Kalau belajar kita bisa manual, kita bisa sekarang media sosial udah tinggi ya, kita bisa belajar di internet semacam.
tapi di Palembang ini sudah banyak bimbingan-bimbingan belajar. Oke, Nah, siap. jadi adik-adik bisa belajar di sana. Jadi tidak usah takut lagi, Nah, Pak ya. takut lagi. Sekarang ini kalau kita tidak belajar, jangan harap ya. Ya, Siap. jangan harap nak coba-coba ibarat itu nak keberuntungan saja. Tapi Kalau- harus benar-benar ada persiapan. Kalau be nasib, Nasib baik. Itu kancing tadi, Pak. Iya, iya. Buku-buku banyak di Toko-toko buku sudah ada, Pak, bisa ya? secara manual. Tapi saran kami supaya kita tuh tidak salah penafsiran. Kalau baca buku kan takut salah penafsiran. Kalau Siap. bisa ada gurunya Oh, iya. belajar gitu. Jadi kita dalam ikut seleksi ini benar-benar kita sudah siap gitu loh. Mm-mm. Bukan nekat. Kalau nekat itu nggak ada persiapan sama sekali. Siap. Tapi kalau kita sudah siap, kita tuh percaya diri untuk ikut tes itu. Iya, Pak. Nah, setelah psikotes tadi, tahapan apa lagi? Nah nih? nanti ada kesemaptaan jasmani. Oh, yang lari-lari itu, Pak ya. Jadi kesemapatan jasmani ini perlu adik-adik ketahui itu ada beberapa item. Siap. Ada jasmani A. Jasmani A ini lari. Lari. Nah, larinya itu kalau di Jakabaring itu ya minimal 7 keliling 8 keliling lah. Jakabaring ini yang mana nih, Pak? Lapangan Ya, bolanya apa? lapangan bolanya itu. Oh, bukan keliling seluruh Jakabaring itu ya. Ah, kelamun, Pak. Berarti lapangan bola, Pak ya? Lapangan bola. Tapi Iya. kita harus waktu diperhatikan. Itu kan 12 menit. Oh, ya. bukan 7 keliling seharian, bukan, Pak ya? Itu 12 jadi menit, Pak ya. harus bisa dilatih dari sekarang. Bukan berarti kita lamanya yang kita cari, tapi selama 12 menit itu berapa Berapa jarak yang putaran? ditempuh. Ya itu ya. Siap. Nah, sudah itu ada namanya jasmani B. Nah, apa Jasmani B ini ada pull up. Pull up. Nah, ada pull up, ada sit up, ada salteran. Oh, yang lari yang ke-8 itu, Pak ya? Yang ke-8 gitu Iya. ya. Nah, kalau kita mau nilai 100 kan sudah ada ya. Ada ketentuannya misalnya pull up kalau menilai 100 17 kali. Dan sekarang sudah latih kalau saya kurang misalnya 15 kali. Kalau mau 100 berarti 2 kali lagi. Itu harus berjuang nih latihan. Karena soal yang paling mudah ini kan jasmani. Iya, benar. Pak. Jawabannya sudah ada juga. Siap, tergantung wongnya, Pak ya. Mau tidak. Nah, jadi kalau kita sudah pull up 17 kali akan dapat 100. Iya. Nah, gitu ya. Sit up pulau, Pak ya. Nah, sit up 42 ya. Push up, Kalau pecah ya. 45 ya. Siap. Apa tuh push up. Push up. Ya, jadi 40 ya. Jadi sarteran. Angka 8 itu 3 kali. Nah, jarak 10 meter. Nah, bila 10 tegak kalau kayu gitu nah. 10 meter jaraknya itu. Berlarilah angka 8 selama 3 kali. Siap. Ya kan? Kalau bisa 16,2 detik. 16,2 detik. Ah, Minimal itu, Pak ya. kalau mau nilai bagus. Iya. Nilai bagus. Nah, 21 juga udah apa-apa tapi nilai jelek. Oh iya. Iya. Jangan, Pak. Nah, itu. Nah, lulus ini, Pak. Jadi ibarat itu kita itu bukan hanya mau sekedar lulus Pak Marbun. Heeh, peringkat, Kita Pak ini ya. kan bersaing. Siap. Semua orang tuh lulus tapi kota itu dikit. Jadi yang diambil adalah yang terbaik di antara yang terbaik. Jadi semua item tes itu harus itu kita menilai yang terbaik. Oh, siap. Rata-rata kalau setiap pembukaan, Pak, dari pengalaman yang lalu, berapa, Pak, pendaftaran, Pak? Peserta? Kalau animo untuk perstabis sendiri ya itu 2.100. 2.100. 2000-an. Jadi untuk keseluruhan Polda Sumatera Selatan itu rata-rata 6.500. Yang lulus, Pak? Yang diambil paling 250 ya kan. Jadi persaingan itu Persaingan ini, sangat Pak. bersaing. Jadi kalau kita ada persiapan itu nekat itu nantinya. Ya. Modal nasib tadi, Pak ya. Jauh nih, Pak ya. Nah, itu yang di Jasmani. Jasmani B, Nah, Pak. Jasmani ini ada lagi Pak Marbun. Ada renang. Yang ada pajak berenang Pak Marbun. Waduh. Nah, berenang ini jarak sekitar 25 meter. Jadi harus bisa. Pokoknya harus sampai. Ya. Kalau mau nilai tinggi secepat mungkin kita. Mau gaya apa baik? Jangan gaya batu. Jangan gaya ya. batu. Saro. Kita langsung gugur. Nah, di jasmani ini ya apabila ada item yang 0, itu secara otomatis langsung gugur. Misal pull up nggak nyampe sudah nggak bisa lanjut lagi. Karena ada pengalaman pull up itu banyak yang nggak naik. Sudah langsung putus. Kalau sit up, push up, seteran semuanya bisa orang. Tapi di saat pull up nggak bisa sudah langsung gugur. Termasuk renang tadi. Renang langsung gugur kalau nggak bisa. Nah, jadi harus persiapan seperti itu. Oke. Berarti nggak bisa langsung hari itu jadi, Pak ya. Harus Nggak bisa persiapan jauh-jauh hari. persiapan tuh jauh-jauh hari. Apalagi ini fisik, Pak ya. Fisik itu nggak bisa. Siap. Kemudian, Pak, tahapan berikutnya, Pak. Nah, setelah kesehatan ada lagi yang namanya
kesehatan tahap kedua. Kalau tadi kesehatan tahap 1 itu kan fisik Pak ya. Iya. Ada mata, telinga, hidung, tenggorokan, kakinya O, kakinya E, semacam itu kan. Nah, nanti di kesehatan kedua ini kan ada yang di dalam. Nah, bisa bagian dalam, dia jantung jadi urinnya dicek, darah dicek, jantungnya dicek. Makanya kalau kita dari jauh-jauh hari sudah ada persiapan, kita ada upaya mungkin ya, untuk mengobati ya, kayak gitu ya kesehatan itu. Karena kita tidak tahu, kita di luar sehat tapi di dalamnya nggak tahu kita. Nah itu kesehatan itu. Nah kalau darah Pak, misalnya peserta ini terindikasi darahnya tuh ada narkoba atau penyakit berbahaya, itu langsung gugur atau gimana Pak? Itu nanti kumulatif Pak, tidak langsung, tapi nanti ada kesehatan ini, ada tim sendiri, nanti kesehatan ini sangat membahayakan nggak nih? Nah, tetap untuk kesehatan ini apabila itu membahayakan itu langsung nggak bisa lulus. Oke. Ya, langsung tidak memenuhi syarat. Siap. Karena kita tidak tahu nanti pada saat dia mulai pendidikan ada penyakit yang membahayakan, nah itu kan nanti membahayakan diri dia sendiri. Mengganggu kegiatan latihan Pak ya. Siap. Apalagi narkoba nggak bisa. Iya, siapa tahu kan aku kan pakai dulu SMP. Nah, SMA bersih kan ya. Yang penting pada saat tes itu kita tidak ada narkoba ya. Sebaiknya jangan narkoba Pak ya. Kita sudah jadi polisi aja kita bisa dipecat Pak ya. Apalagi baru nak masuk polisi. Siap, ya. siap, Kita iya, ingin mencari benar-benar adalah orang-orang yang memang sehat jasmani dan rohani. Memang yang terbaik Pak ya. Yang terbaik. Ya. Siap. Nah, ya perlu digarisbawahi lagi. Kadang-kala sudah item-item ini kan sudah lulus nih Pak Marbun ya. Karena adik-adik kita masih kelas 3 SMA, kan ada sidang apa tuh namanya itu kelulusan administrasi akhir. Ke akhir kan nunggu dia lulus dulu kan. Tahu-tahu nilainya kurang. Nah, mana tuh? Walaupun dia ranking 1, ya di awal tadi tahu-tahu nilainya kurang, ya nggak bisa. Gugur juga jadi. Gugur. Jadi dua-duanya harus seimbang Pak ya, di sekolah maupun di ujian nanti Pak ya. Iya itu. Jadi dia di apa tuh karena belum keluar nilai 3. Jadi adik-adik kelas 3 ini sekarang kan berarti kan dia fokusnya doang. Nak menyelesaikan sekolahnya. Nak ikut latihan. Harus bisa dibagi nih. Diimbangi Pak ya. Diimbangi, jangan dia ngejar dia latihan, dia mengabaikan sekolah. Yang utama tadi Pak. Sekolah kaget nilainya kurang, nggak bisa. Siap. Ya, kalau nilai kurang nggak akan lulus, apalagi nggak lulus dari sekolah. Siap, itu syarat utama tadi Pak ya. Nah, terkait pertanyaan Pak Marbun tadi, mau di mana kalau kita nak nyari informasi? Oke. Nah ya, jadi Polda Sumatera Selatan sekarang dari Biro SDM sudah membuat namanya aplikasi Pak Kepo. Pak Kepo ya. Nah, itu apa itu Pak Kepo itu? Yo, Pak Kepo ini mungkin kita ada kepo nih gitu ya. Nah, ini kepanjangan PAYU, jadi keluarga polisi. Oh, PAYU jadi keluarga polisi Pak ya. Jadi bisa di-download di aplikasi Play Store. Ya, Play Store ya bisa. Sekarang ini juga bisa. Nah, di situ apa aja? Itu semua seputaran tentang rekrutmen. Oh. Nah, jadi dia bisa melihat ya tentang informasi-informasi tentang rekrutmen. Di situ juga ada fiturnya itu untuk menghitung umur. Nah, jadi kira-kira umur aku ini cukup nggak ini? Masuk apa tidak? Masuk apa tidak? Nah, bisa di situ ada untuk mengukur umur di situ. Ya. Dan di situ juga ada forum saran pendapat, bisa kita bertanya. Oh, ada operator yang jawab menjawab di situ. Nah, selain dari sini, saran kami kita punya media sosial. Oke. Nah, media sosial kalau untuk Polrestabes ada IG kita SDM Polrestabes Palembang, bisa dibuka di situ. Setiap informasi akan kami sampaikan di sana. Oke. Nah, di Biro SDM juga bisa juga melalui media sosialnya Biro SDM Polda Sumatera Selatan. Siap. Jadi informasi-informasi masalah si Pak Kepo tadi, terus tentang penerimaan ini bisa dicek di IG di SDM Polrestabes Palembang. Nah, kami ada perlu yang kami sampaikan ini sangat penting juga nih Pak, ini terkait vaksin. Vaksin, tapi kan sudah selesai nih Pak COVID. Ya, tapi ini persyaratan dari Mabes Polri ya, untuk vaksin harus sudah booster 1.
Booster 1 itu berarti sudah 3 kali Vaksin disuntik 3 Pak, kali. ya? Oh, sudah disuntik. Nah, pertanyaannya ini booster 3 itu kan umurnya 18 tahun. Siap. Nah, bagaimana Pak kalau seandainya 16 tahun tadi Pak? belum sampai 18 tahun? Ya nggak bisa. Minimal berarti dia sudah vaksin 1 dan vaksin kedua. Vaksin kedua. Ya. Nah, perlu diketahui adik-adik, kan banyak nih pengalaman kami. Baru nak masuk polisi baru nak vaksin. Baru nak divaksin. Nah, sehingga antara vaksin 1 perlu dihitung ini. Antara vaksin 1 dan vaksin 2 itu jaraknya 1 bulan. Siap. Nah, jarak vaksin 2 ke vaksin 3 booster 1 itu jaraknya 3 bulan. Siap. Nah, kalau kita baru nak vaksin sekarang, kita kejar itu Pak ya. Iya, itu termasuk di syarat utama berarti Pak ya? Ya, persyaratan itu langsung tidak bisa ikut tes ya, karena ini peraturan dari Mabes dan dari Polda kami dapatnya dari Polda seperti itu. Oke. Memang terbang be harus ada vaksin Pak, apalagi nak melok tes ini Pak ya. Kemudian Pak, informasi selain penerimaan, apakah ada informasi yang perlu diketahui oleh masyarakat di Sumatera Selatan khususnya Palembang Pak? Jadi kami sampaikan ya sebelum ini kan tahap seleksi sudah, persiapannya apa saja itu, bahwa masuk polisi ini gratis ya, tanpa ada biaya sama sekali. Nah, bukan yang kata di luar, harus sekian-sekian ya, itu Pak. Itu kami juga mendengar ya, banyak sekali informasi nak masuk polisi itu harus Bayar. sekian, harus sekian. Kami tegaskan kembali bahwa itu tidak ada ya, semuanya gratis, itu negara kalau semua biaya. Iya. Ya, jadi jangan percaya apabila ada oknum baik itu dari polisi, baik dari masyarakat ataupun dari siapa saja yang menjanjikan untuk masuk polisi itu dengan sejumlah Uang atau imbalan. Itu tidak ada. Semuanya kita sudah memegang prinsip betah ya, bersih, transparan dan akuntabel. Kita tuh saking transparannya, setiap item kegiatan tes itu langsung saat itu diumumkan. Oh, bukan nunggu seminggu. Tidak ada lagi. Tidak lagi Pak. Tidak ada. Selesai tes dia langsung tanda tangan, langsung diumumkan dan semua orang tahu. Misal Pak Marbun ikut tes, bukan Pak Marbun Pak yang tahu, semua orang tahu. Ya, kalau ada yang bermain-main Pak Marbun mau dirubah, semua orang tahu, loh Pak Marbun ganti. Oke. Nggak bisa itu. Misalnya, ini sudah gugur, tahu ikut lagi. Ada lagi Pak ya. Nah, terus psikologi dan pengetahuan umum ya, itu sekarang sudah menggunakan CAT. Jadi sudah menggunakan komputer. Jadi selesai tes, nilai langsung keluar sekian detik. Cuma 1 atau 2 detik udah keluar nilai. Di komputer dia itulah. Di komputer dia itulah. Oke. Nah, tidak akan mungkin itu mau nak nunggu sejam 2 jam, tidak, langsung keluar nilainya setelah tes. Dan itu semuanya server ada di Mabes Polri. Tidak akan bisa dirubah. Jadi jangan percaya kalau ada orang yang menjanjikan seperti itu, Pak Marbun. Ya, sampaikan kepada semua ya, adik-adik semua, supaya kita menghindar hal ini. Polda Sumatera Selatan melaksanakan fakta integritas. Nah, fakta integritas ini bukan hanya kepada peserta, orang tuanya juga. Orang tua diajak melok juga. Panitia juga di fakta integritas. Jadi panitia jangan main-main, orang tuanya juga jangan main-main, anaknya juga jangan main-main. Misalnya nak minta rekomendasi, misalnya nak minta backing, tidak ada. Ya, yang menentukan lulus atau tidak itu adalah kesiapan dari kita semua. Ya, masing-masing dari itu. Nah, untuk ini Pak, misalkan Pak yang SMA ini ada dapat pengecualian kalau dia memiliki suatu prestasi waktu di sekolah. Nah, kalau khususnya prestasi sebenarnya ada jalur sendiri Pak. Pak Marbun ya, namanya tuh penerimaan proaktif ya, Bintara proaktif itu. Jadi kita yang aktif mencari orang-orang berprestasi. Nah, untuk yang ini kan Akpol Bintara Nusantama. Iya. Ya, yang Bintara Repro sudah selesai. Nah, tapi tahun ini akan ada lagi, biasanya di bulan Agustus ataupun sampai Oktober itu penerimaan. Jadi prestasinya itu adalah bisa di prestasi akademik, berarti dia juaranya bukan juara kelas, tapi juaranya Sumatera Selatan. Nah, ya. Kalau dia prestasi selain akademik, prestasi olahraga. Nah, setingkatnya minimal setingkat provinsi, bukan tingkat RT. Harus juara atau dapat? Bisa juara 1 sampai juara 3. Jadi ada jalur prestasi, ada juga jalur umum ini Pak. Ya. Tapi kalau untuk yang berprestasi memang ada proaktif. Apakah boleh orang yang berprestasi mau ikut jalur ini? Boleh, tapi tidak ada
keistimewaan sendiri. Dia tetap bersaing. Tetap ikuti seperti ini Pak ya. Bersaing, gitu. Tapi akan menjadi penilaian tersendiri apabila ada kelebihan. Ya. Ya, kelebihan yang lebih signifikan. Misalnya dia ada yang habis Quran sekarang ini kan, atlet juara 1 nasional, misalnya paskibra tingkat nasional, kan paskibra tingkat nasional ya. Itu sama, mereka juga harus tes sama. Ya. Jadi walaupun dia ada prestasi, coba dulu Pak ikut ini. Gitu. Tapi kalau mau ikut yang benar-benar jarak prestasi, ya itu tadi Bintara Repro namanya. Tapi bukanya bukan sekarang Pak ya. Sekarang. Ada waktunya. Ya. Baik, untuk penerimaan ini Pak, tadi kan sudah dijelaskan ada biaya segala macam. Nah, berangkatnya itu nanti seperti apa Pak untuk ke pendidikan nanti? Nah, nanti kalau seandainya mereka sudah dinyatakan lulus terpilih, orang lulus ini banyak Pak. Ya. Misalnya yang sudah daftar kita ini 6.500, sebenarnya 1.000 ini lulus. Siap. Nah, tapi tidak terpilih. Siap. Sebenarnya dia lulus. Siap. Karena memenuhi syarat ya, Pak. Udah memenuhi syarat dia ini, tapi karena kuota yang diberikan oleh negara ini untuk membiayai pendidikan ini, misalnya 250, berarti yang 251 ke bawah tidak terpilih. Tapi sebenarnya dia lulus. Gitu ya. Tapi bagi yang tidak lulus mungkin sudah ada saat ini yang ikut lagi, ada sudah 2 kali, itu jangan putus asa. Yakin dan percayalah bahwa indah pada waktunya lah. Ya, pokoknya Tuhan belum akan memberi yang terbaik, waktu yang tepat untuk kita. Belum habis umur, melok lagi. Siapa tahu banyak kok kawan-kawan kita yang sudah 3 kali, 2 kali. Nah, dari kegagalan ini kita bercermin apa sih kekurangan kita dulu, akhirnya tingkatkan. Gitu ya. Jadi gugur di mana, dibelajarin lagi. Pelajari lagi, tingkatkan lagi. Mungkin ada yang kurang. Gitu. Siap. Nah, untuk yang himbauan ini Pak, kan seperti di Polrestabes tadi mengirimkan sekitar 2000-an Pak ya. Ya. Itu 2000-an langsung dikirim ke Polda seluruh. Jadi Polrestabes apakah ada pembinaan lagi Pak setelah dinyatakan lulus nih? Nah, apakah ada program pembinaan lagi? Nah, misalnya 2000 nih ya. Itu belum semuanya lulus. Kan ada tes administrasi. Siap. Secara administrasi dia ini memenuhi syarat apa tidak? Makanya kita periksa ya bersama Dukcapil maupun Diknas, tinggi badannya dicek semua. Nah, kalau sudah dinyatakan lulus, itu baru di Polda seleksi. Sudah lulus seleksi, nah biasanya kalau Bintara ini ada 2 gelombang misalnya. Oke. Nah, kalau dia 2 gelombang, kalau gelombang 1 biasanya sudah tes langsung berangkat. Oke. Nah, bagaimana? Mungkin Pak Marpun tadi yang gelombang kedua, kan nganggur 5 bulan, ngapain dia? Kaki gemuk kalau badan, ya kan? Iya. Nah, ini ada pembinaan di Polrestabes. Jadi selama dia belum ikut pendidikan, kita laksanakan pembinaan pelatihan di sini. Nah, apa yang dilatih? Fisiknya dilatih, pengetahuannya juga dilatih tentang ilmu-ilmu kepolisian yang dasar-dasar. Oh, jadi lebih ditingkatkan lagi dia Pak ya. Jadi ketika masuk pendidikan, dia sudah siap. Ketimbang yang langsung lulus tadi Pak ya. Sama sebenarnya. Tapi kenapa yang orang yang gelombang kedua ini harus kita bina? Jangan sampai selama 5 bulan dia tidak bisa mengontrol diri. Ya, terlibat kriminalitas Pak ya. Berat badan. Terus waktu itu percuma, maka kita kasih dia tentang ilmu-ilmu kepolisian secara yang dasar-dasar gitu. Biar dia pendidikan nanti ya lebih mapan lagi, lebih siap lagi gitu. Sama dia 10 bulan jadi Pak pendidikannya dia. Bisa setahun dia di sini. Siap Pak. Pak, untuk himbauan kepada calon-calon anggota Polri, kira-kira himbauan apa Pak yang untuk disiapkan? Seperti itu Pak. Oke. Nah, adik-adik ya, jangan nunggu-nunggu. Ya, jangan nunggu ada pembukaan baru ngurus gawe. Untuk administrasi, saran kami udah mulai dari sekarang diurus. Misal SD kan harus dilegalisir. SMP nak dilegalisir. Sekarang lah uruslah. Ya. Terus KTP kalau sudah umur 17 tahun buatlah. Kartu keluarga ada KT ya buat. Ya kan? Nah, terus SKCK. Kalau bisa mulai sekarang ini SKCK buatlah. Jangan sampai pada saat pembukaan itu banyak sekali yang daftar, itu terlalu antri. Ya, mendingan dari sekarang. Jadi ada waktu kita. Nah, saran kami yang kedua, jangan mendaftar secara online dulu kalau berkasnya belum siap. Nah, kebanyakan ini kendala adik-adik kami ini yang pengalaman itu, dia sudah daftar dulu
persyaratan yang mau diinput dia belum siap, sehingga batas waktunya cuma 3 hari, ya biasanya 3 hari yang diberikan, itu dia belum siap sehingga secara otomatis hilang. Nah, bagaimana solusinya? Ya dia daftar baru lagi. Bisa tapi Pak. Bisa, selagi masih waktu pendaftaran masih. Tapi alangkah lebih bagusnya siapkan data pendaftaran, karena waktu daftar kan ada apa diinput. Nah, itu jadi siapkan ada, jangan nunggu ada pembukaan dulu. Nah, kalau persiapan yang nak latihan nak itu mestinya dari dulu sudah ada persiapan. Ya, kita latihan jasmani. Ada banyak, mau latihan sendiri bisa, ya kan? Ada tempat pelatihan juga boleh. Terus psikologi itu bisa belajar. Banyak bimbingan belajar saat ini. Pengetahuan umum juga banyak tempat belajar. Nah, terus kalau untuk kesehatan, ya, check up, medical check up sekarang. Itu saya rasa. Siap. Terima kasih Pak. Jadi sudah banyak informasi untuk penerimaan Polri tahun 2023 tentang syarat-syarat maupun kesiapan perorangan atau individu yang harus disiapkan oleh calon peserta didik itu Pak ya. Baik, terima kasih Pak AKBP Aidil, Kabak SDM Polrestabes Palembang. Kami tunggu Pak nanti apabila ada pembukaan mungkin di akun Instagramnya agar segera diinformasikan. Mungkin akun Instagram SDM Polrestabes Palembang akan dicantumkan ke YouTube ini, termasuk Pak Kipo tadi Pak ya, nanti kita cantumkan termasuk tata cara untuk download Pak Kipo Polri Pak ya. Sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.